Shalom, selamat pagi, jemaat kasih Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Sebelum itu kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Sebab Kau yang telah membuktikan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu ada berjalan bersama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk semakin dekat dengan Engkau sebelum kami melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan, Tuhan Kau telah buktikan cinta-Mu kepada kami. Karena itu kami mau datang dengan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan Tuhan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan kami bersyukur. Ku bersyukur inilah yang ada pada kami, padaku. Kami bawa semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Walau 1000 rebah di sisiku, Kaulah tetap Allah kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan Kami takkan goyah, sebab karena Yesus kami tahu Kau beserta kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kami tahu Kau yang akan menolong Kau kami. tetaplah Allah penolong. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan Walau goyah. 10.000 rebah di Karena kami tahu Kau beserta kami. kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami telah beserta kami kaulah Tuhan. Kau tak pernah Terima kasih Tuhan. Kau selalu menolong kami. Biarlah puji ini menjadi doa kami Tuhan. Kami tahu Engkau yang akan selalu menolong kami. Amin. Kami tahu Engkau dengar setiap doa kami Tuhan.
kami tahu Engkau yang terlebih tahu apapun yang kami butuhkan, apa yang menjadi keinginan hati kami. Kami tidak mau Tuhan berjalan sendiri, dan kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau untuk memimpin setiap langkah kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan hati kami boleh tetap terus percaya, hati kami boleh tetap terus kuat di dalam Engkau. Kami tidak akan pernah goyah, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Biarlah Tuhan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu jadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi rema Tuhan. Biarlah hidup kami juga boleh memancarkan kasih-Mu ya Bapa kepada orang-orang sekitar kami. Kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah hikmat Tuhan boleh ada untuknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Kita kembali bertemu dalam saat teduh pada hari ini, dan saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sukacita. Karena memang doa saya adalah kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan bersukacita. Hari ini renungan akan saya beri judul Doaku Untukmu dan Doamu Untukku. Firman Tuhan mengajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki hidup yang saling mendoakan. Doa memang berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, tapi firman Tuhan juga mengajarkan bagaimana kita harus saling mendoakan satu sama lain. Karena doa menjadi jembatan kasih yang menghubungkan hati kita dengan Allah dan dengan sesama saudara seiman. Hari ini kita akan renungkan bagaimana pentingnya hidup saling mendoakan sebagai sesama anak Tuhan, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan. Kenapa kita harus hidup saling mendoakan? Karena firman Tuhan mengajar kita, memerintahkan kita untuk saling mendoakan. Yakobus 5 ayat yang 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi jelas Alkitab menegaskan bahwa kita dipanggil untuk saling mendoakan. Doa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk setiap saudara-saudara seiman kita. Sehingga ketika kita saling mendoakan, kita menjadi alat Tuhan untuk membawa pemulihan dan kekuatan bagi sesama. Jadi kita mau saling mendoakan. Doa bukan tidak hanya tentang selalu berbicara tentang apa yang kita perlukan, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Tidak hanya tentang segala sesuatunya hanya tentang saya, tapi juga kita mau belajar untuk bisa saling menguatkan, saling menopang dengan saling mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Jika kita tahu ada saudara-saudara kita memiliki kebutuhan, memiliki keperluan, ada dalam pergumulan, ada dalam satu hal yang membuat mereka membutuhkan topangan doa, maka kita harus selalu berdoa bagi setiap saudara-saudara kita. Kenapa kita harus saling mendoakan? Karena Yesus juga memberikan teladan yang sama. Yesus berdoa bagi murid-murid. Yohanes 17 ayat 9 berkata, aku berdoa untuk mereka, aku tidak berdoa untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, karena mereka adalah milikmu. Yesus memberi teladan mendoakan murid-murid. Maka kita juga harus melakukan yang sama, kita harus berdoa bagi sesama. Demikian juga Rasul Paulus selalu mendoakan setiap jemaat-jemaat yang diberikan oleh Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dalam doaku. Dan aku selalu berdoa dengan sukacita untuk kamu semua. Filipi 1 ayat 3 sampai 4. Jadi kita memang sudah diajar sebagai anak-anak Tuhan
kehidupan doa kita tidak hanya tentang apa yang kita butuhkan. Sekali lagi kita membawa kehidupan doa kita untuk bisa saling menguatkan, saling menopang. Kita memiliki pemimpin mungkin akan selalu mendoakan kita di tempat ini. Gembala sidang kita mungkin akan selalu berdoa buat setiap kita, buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GSJ Apal Putih. Tapi kita juga harus mendoakan pemimpin kita, gembala sidang kita, untuk bisa terus mendapatkan hikmat, untuk bisa terus mendapatkan kesehatan, mendapatkan kekuatan, sehingga pemimpin rohani kita di tempat ini juga akan selalu memperoleh kekuatan dan topangan doa dari setiap kita, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Juga setiap pengerja-pengerja, juga setiap tim-tim pelayan, kita harus selalu doakan agar mereka terus memiliki sukacita, memiliki kekuatan untuk bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan atau melayani Tuhan di tempat ini. Sehingga akhirnya doa kita di gereja ini, doa kita sebagai anak-anak Tuhan terjadi dua arah, saling mendoakan satu sama lain, sehingga kita akan selalu mendapatkan kekuatan dari doa-doa yang dinaikkan. Saya akan terus mendapatkan kekuatan, mendapatkan pemulihan, mendapatkan perlindungan, karena saya yakin ada banyak orang di luar sana yang berdoa buat saya. Demikian juga hal yang sama terjadi, saya akan terus berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu boleh mendapatkan pemulihan, kekuatan, sukacita, mendapatkan berkat, karena saya terus berdoa. Saya rindu untuk terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa akan terus membawa kekuatan dan menghiburan. Ketika kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Dalam masa-masa sulit, doa dari saudara seiman akan menjadi sumber kekuatan. Doa juga menjadi wujud kasih yang nyata. Dengan mendoakan orang lain, maka kita menunjukkan bahwa kita peduli dan mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sekalian. Lalu kita mau praktikkan, kita mau mulai belajar melakukan firman Tuhan, kita mau katakan doaku untukmu dan doamu untukku, sehingga kehidupan doa kita akan terus saling menguatkan, saling menopang. Kita akan terus membawa saudara-saudara kita. Ketika kita tahu ada satu saudara yang sedang dalam pergumulan atau permasalahan, maka kita tidak malu, kita tidak ragu, kita tidak lagi berpikir dua kali untuk berdoa bagi setiap saudara-saudara kita. Begitu juga sebaliknya, setiap kita yang memiliki masalah, memiliki pergumulan, ada hal yang ingin kita mau bawa dalam Tuhan, maka kita bisa minta kepada saudara-saudara seiman kita untuk mendukung di dalam doa. Tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu ragu-ragu. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan, mari seperti di Yakobus 5:16 tadi katakan, mari kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Mengaku dosa artinya kita mau saling terbuka sebagai sama saudara seiman. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan, kita juga mau terbuka ketika kita memang butuh kekuatan, butuh topangan untuk bisa selalu didoakan. Pada akhirnya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam kasih dan saling mendoakan. Kita mau jadikan Yakobus 5 ayat 16 ini sebagai gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau saling mendoakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan sebagai komitmen bersama kita lakukan ini, sehingga akhirnya kita akan sama-sama memperoleh kekuatan dan berkat serta sukacita yang hanya daripada Kristus saja, dan kehidupan doa kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang kembali mengajar bagaimana kami harus saling mendoakan sebagai saudara seiman ya Bapa. Ketika doa menjadi hubungan pribadi antara kami dengan Allah, tapi kami juga mau memiliki hubungan kasih sebagai saudara seiman dengan terus saling mendoakan, dengan terus saling memberi kekuatan, dengan terus saling memberkati melalui setiap doa-doa syafaat yang kami naikkan ya Tuhan. Kiranya pimpin terus kehidupan doa kami menjadi semakin lebih baik lagi ya Bapak. Jika selama ini mungkin kami berdoa hanya untuk apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, apa yang kami mau, tapi ajar kami saat ini Tuhan untuk berdoa bagi setiap saudara-saudara seiman kami. Ajar kami untuk lebih peka lagi Tuhan, ketika kami melihat, mendengar ada saudara-saudara kami dalam permasalahan, pergumulan, ada hal-hal yang kiranya harus kami doakan, maka kami mau membawa doa-doa kami,
bagi saudara-saudara kami ya Bapak. Pimpin kami terus, ajar kami terus, kami mau mengupgrade kehidupan doa kami menjadi lebih baik lagi dan terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini akan melakukan setiap aktivitas mereka, mereka yang berjualan, mereka yang bekerja, mereka yang sekolah, ketika mereka keluar dari rumah, Tuhan yang akan terus melindungi, Tuhan yang akan terus menyertai, Tuhan yang akan terus menjaga aktivitas mereka dari pagi hari ini sampai nanti selesai mereka kembali ke rumah ya Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan, buat segala sesuatu berhasil, semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami satukan hati kami satukan iman percaya kami ke dalam tangan Tuhan, dan boleh nyatakan mereka boleh pulih dan sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Setiap mereka yang mengalami pergumulan, setiap ada hal yang sedang didoakan, biarlah pada waktunya Tuhan akan memberi yang terbaik dan menjawab setiap doa yang dinaikkan ke dalam nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya.